mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, ternyata hal iman bukan sesuatu yang sederhana. Setelah kita membedah pokok masalah iman dari kacamata iman Kristen, ternyata cukup complicated, cukup jelimet, cukup ruwet, saudara. Kalau iman dalam perjanjian lama, itu objeknya Yahweh atau Elohim, Allah Israel, dengan mentaati Taurat. Di dalam Taurat itu ada 10 perintah Allah, ada undang-undang sipil yang mengatur seluruh sikap hidup mereka, semacam syariat yang disebut misi patim, dan undang-undang ibadah yang disebut hukim. Ya, ini iman dalam perjanjian lama, saudaraku sekalian. Objeknya Yahweh, Elohim, dengan mentaati Taurat. Jadi kalau mereka percaya Allah Elohim, mereka tidak menyembah dewa-dewa lain, ya saudara, lalu mentaati Taurat, itu hidup keberimanan mereka sudah cukup. Dan kalau mereka melakukannya, diberkati, ya. Taat, berkat. Berkat itu menang dari musuh, panen yang berlimpah, negara yang makmur dan jaya. Tapi dalam kekristenan tidak demikian, saudaraku ya. Iman dalam perjanjian baru, objek imannya itu Bapa dan Anak. Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, di sini pentingnya kita membedah kristologi, siapa Kristus itu dan ketritunggalannya. Itu sangat berimplikasi atau berketerkaitan dengan hidup kita. Kalau misalnya begini, saudara, kamu percuma memanggil aku Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi panggilanmu untuk Tuhan itu sah. Kuterima kalau kamu melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu apa? Tadi kalau di PL melakukan hukum kan? Ini melakukan kehendak Bapa. Jadi masalah rumit ketika kita harus melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak sosok yang tidak kelihatan, ya, yang tidak bisa ditulis dengan huruf. Kehendaknya tidak bisa ditulis dengan huruf, dan kehendaknya tidak bisa didengar oleh telinga jasmani ini, tetapi dipahami oleh hati nurani. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu miliki pikiran perasaan Kristus. Harus punya frekuensi. Ini pikiran perasaan. Kalau orang hidup bersama itu kan lama-lama tahu apa yang dia ingini, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak ingini, apa yang dia tidak sukai. Nah, melakukan kehendak Bapa, wah jadi masalah. Jangankan melakukan, mengerti saja sudah sulit. Oleh sebab itu kita harus punya frekuensi. Frekuensi yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi keberimanannya itu objeknya Bapa dan Anak. Sudah mulai mengerti dong. Ternyata lembaga Allah itu ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Ya. Pribadi Bapa ditaati, pribadi Tuhan Yesus yang jadi contoh, yang jadi teladan. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, saudara, kita memandang kepada Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Dibaca lagi. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Tuhan Yesus yang memimpin kita ke dalam iman, yang bawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita belajar beriman itu dari Tuhan Yesus. Kita memandang Bapa untuk melakukan kehendak-Nya dan Tuhan Yesus sebagai teladannya. Keberimanan umat perjanjian baru, keberimanan orang percaya itu, saudara, objeknya Bapak dan anak. Bapak melakukan kehendak-Nya, anak contoh teladan yang harus kita kenakan. Ibrani pasal 12 tadi, ayat 2 dan seterusnya ya. Jika tidak demikian, itu berarti bukan iman Kristen. Jika tidak demikian, berarti bukan iman Kristen. Ini kan nanti masalah jadi ruwet, saudaraku. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena iman. Waduh, jadi ruwet. Tapi harus diurai satu persatu. Ya, saya tidak mengada-ada, sama sekali tidak mengada-ada. Beriman itu kalau dalam konteks orang percaya, bertindak seperti Tuhan Yesus, memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus, berperilaku seperti Tuhan Yesus. Makanya iman itu bisa progresif atau tumbuh ya. Lalu kita membahas mengenai iman sebesar biji sesawi. Oke? Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, ia akan taat kepadamu. Ini sama dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 20, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, ya, maka pindah. Memindahkan pohon, memindahkan gunung, pasti bukan lahiriah ya saudara, tetapi sesuatu yang sulit, yang besar, yang sukar, yang tidak mudah gitu, tapi bisa dilakukan. Skandalon itu jebakan, trap, jebakan, trap, sesuatu yang menyesatkan, kekusutan dalam pikiran, kekacauan dalam pikiran, itu menjebak. Nah di Lukas 17 itu kalau Bapak Ibu memperhatikan, Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oke. Penyesatan itu skandalon atau jebakan, sesuatu yang buat pikiran kusut ya. Yang kita pahami penyesatan kan selama ini hanya begini saudara, khotbah yang salah gitu ya. Yesus itu bukan Allah, hanya nabi gitu. Wah itu sesat. Yesus itu Allah. Atau sekarang ini teologi kemakmuran, ya betul. Tapi dari kecil orang disesatkan. Dari kecil. Misalnya begini, pakai jam merek ini keren, pakai handphone merek ini keren, tahu nggak? Kalau jalan bergaya begini keren, oke? Tahu? Ya, membangun satu gaya hidup, cara berpikir dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu penyesatan. Kalau anak-anak yang sok jagoan, terus dikit-dikit ngajak berantem, sesatnya. Itu sesat. Dia membangun cara berpikir itu dari kecil. Ini contoh saja loh, contoh saja. Banyak lagi. Bagaimana Anda menilai sesuatu? Ya, apa itu keberhasilan? Apa itu sukses? Konsep keberhasilan itu apa? Konsep sukses itu apa? Kan dari kecil dibangun. Oh, punya gelar itu sukses, duit banyak itu oh, keren, gitu ya. Mobilnya keren, bagus. Itu penyesatan. Itu belum yang lain loh. Misalnya begini, kamu melukai aku ganti melukai. Yang begini nggak bisa dimaafkan. Kalau begini masih bisa, ini nggak bisa. Itu kan terbangun dalam banyak hal. Nah, di sini pikir orang menjadi kusut. Itu jebakan sebenarnya. Sebab dengan understanding yang salah tersebut, dia tidak bisa mengenal Tuhan. Dia tidak bisa mengenal Tuhan. Dia tidak bisa mengerti kehendak Allah. Artinya dia tidak bisa beriman kepada Tuhan. Amin. Ini nggak mengada-ada loh.
Tidak bisa beriman ya. Sebab iman itu tindakan. Tindakan yang kualitasnya kualitas Tuhan Yesus. Kalau orang landasannya sudah tidak ada, itu tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun kebenaran. Karena landasannya tidak ada. Buktinya begini, kalau anak dari kecil, remaja, pemuda tidak dididik dalam lingkungan yang baik, coba bisa nggak dalam waktu singkat dia bisa diubah? Nggak bisa. Perlu waktu panjang untuk membongkar fondasinya, baru membangun satu konstruksi atau pengenalan berpikir yang baik dan jadikan dia orang baik. Saya pernah sampaikan, coba lihat pembantu rumah tangga yang dari kampung ujung mana gitu, jadi pembantu rumah tangga. Kita sampai gini, nggak ngerti banget gitu. Dan membuat dia pintar itu perlu waktu bertahun-tahun, paham nggak saudara? Karena sistematika berpikir, struktur bangunan berpikirnya udah luar biasa. Rusaknya itu luar biasa. Nah, Anda ini kan materialistis, nggak mau mengalah, gampang tersinggung. Itu semua skandalon, penyesatan. Oke? Jadi sosok manusia batiniahnya itu, bagaimana warna dan keadaannya itu diwarnai oleh lingkungannya. Tidak mungkin nggak ada penyesatan, mesti ada. Oke, teruskan bacanya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia melemparkan ke dalam laut, lalu dilemparkan, terus daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Oke, aku menyesal 7 kali. Jangan 7 kali, 2 kali aja kita nggak bisa. Baru tadi pagi lu bikin salah. Sekarang sore lagi, betul nggak? 7 kali. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena sesat. Sudah sesat dia. Loh, saya nggak mengada-ada loh, karena konteksnya di situ. Nggak bisa mengampuni. Seperti orang tersinggung. Udah, kamu nggak bisa tersinggung. Nggak bisa. Nggak bisa, begini nggak bisa. Ya udah, nggak usah. Kita kan bingung. Gitu aja tersinggung. Udah lama sesatnya. Dia nggak bisa dalam waktu singkat jadi orang baik. Nggak bisa. Jadi penyesatan bukan hanya berkaitan dengan pengajaran, tetapi gaya hidup, cara berpikir yang sudah menahun, yang membentuk kepribadiannya, saudara. Sesat. Pernah kan ketemu yang begitu? Kenapa sih kamu? Saya sakit hati. Udah, maafkan dia. Nggak bisa. Kamu juga nggak diampuni. Biarin, ya diampuni Tuhan. Dia nggak sanggup karena sesat. Coba kalau dari kecil dilatih, lalu dia belajar untuk bisa memaafkan. Ini salah satu kasus kan ya. Terus saudara berkata, kamu nggak sakit hati? Enggak. Dia saat begitu? Enggak. Wah, kalau aku bisa bunuh dia. Oh, nggak usah, biar aja. Kok bisa ya? Dia nggak sesat. Terus lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ya, tambahkanlah iman kami. Loh, kok terus soal iman? Itu nggak mungkin dong ngaco-ngaco. Nggak mungkin dong ngaco-ngaco dong. Halo, nangkap maksudnya? Nggak mungkin ngaco-ngaco. Terus? Jawab Tuhan, ya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Pohon ara kalau akar tunjangnya tidak ke bawah dalam, dia nggak bisa hidup. Karena di sana itu, saudara tahu, gersang. Dia harus masuk ke dalam untuk bisa menemukan air. Hebat ya. Jadi itu nyabut pohon ara itu ya udah mustahil. Apalagi memindahkan gunung. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Sekarang intinya di sini intinya. Jadi pohon, ini akarnya udah banyak. Tiap hari anak-anak lihat film silat, balas dendam, bunuh-membunuh, betul nggak? Terus gitu yang dilihat tuh begitu. Itu mengakar. Ini yang mengada-ada loh yang saya ngomong ini. Itu paling logis kebenaran ini. Ini pasti bukan harafiah, karena Tuhan Yesus juga tidak pernah memindahkan pohon.
Dalam sejarah gereja tidak ada cerita memindahkan pohon, tidak pernah. Seandainya bisa pindah, apa untungnya mindahin pohon? Kenapa mesti pakai iman sih mindahin pohon? Pindah, terus nggak ada untungnya. Pasti bukan pohon secara harafiah, setuju? Sesuatu yang mengakar kuat. Gunung bicara soal sesuatu yang besar, yang mustahil. Tapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, ya, firman itu sesuatu yang sederhana, yang kecil. Tapi kalau ditabur terus, tumbuh, ini tersabut. Dulu seorang dosen pernah mengajar, percaya, believe. Sebenarnya artinya believe. Dari secara yang terdengar, menjadi live, hidup menjadi hidup. Biji sawi itu kecil, sebesar biji apa? Bayam, betul? Tapi kalau ditaruh besar, dia besar sekali. Oleh sebab itu, saya sudah katakan ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman itu tiap hari. Jadi sekarang mengertikan iman datang dari benar oleh firman Kristus. Bagaimana mencabut semua akar penyesatan di dalam diri kita dari biji kecil yang sederhana kelihatannya. Tapi kalau tumbuh, dia bisa mencabut pohon. Tapi kan masalahnya ada dua yang utama. Yang pertama, apakah firman yang disampaikan itu betul-betul firman Tuhan yang murni? Kalau bukan firman Tuhan yang murni, tidak bisa membuat pohon tercabut. Tidak bisa membuat gunung dipindahkan. Tidak bisa. Yang kedua, firman yang murni. Seberapa orang tekun mengkonsumsi firman yang murni itu. Manusia itu bukannya hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Harus terus menerus. Sampai kemudian, saudaraku sekalian, bersih. Yohanes 17. Ayat 17. Tidak simpel kan? Ternyata complicated. Dari bicara soal iman, ini saya tidak mereview soal iman keyakinan itu yang lama. Ini kan yang sudah belakangan ini, saudaraku. Ya, iman phroneo itu. Bersikap seperti Tuhan bersikap. Nah, Anda bisa merasa begini nggak sebelum dibaca ya? Anda bisa ngerti nggak? Kita itu putus asa menjadi seperti Yesus. Saya mau tanya, Anda pernah putus asa menjadi seperti Yesus? Ya, mana bisa gitu ya. Lihat rekor kita, aduh, watak kita, mana bisa gitu. Mana mungkin gitu. Kenapa begitu? Udah rusaknya penyesatan kita. Kita lagi dalam otomatis loh kita. Kadang-kadang perempuan langsung mukul loh. Ada yang begitu. Itu aja udah ketahuan loh. Udah ketahuan. Waduh, rusak loh kita ini. Ini belum yang lain. Makanya kita sudah putus asa. Putus asa. Anda lihat bagaimana orang jadi juara kelas, juara olimpiade, ya. Saya pernah mendengar cerita itu anak jadi juara olimpiade. Jadi kelas 1 SMP tapi udah belajar matematiknya kelas 2, kelas 3 dia udah bisa. Jadi bukan orang bodoh, tapi tiada hari tanpa belajar matematik. Tiada hari tanpa belajar matematik. Petuju-petuju yang hebat itu kan siang-siang lari gitu, pakai kerudung, betul nggak? Saudara mau seperti Yesus begitu nggak? Tiada hari tanpa belajar. Itu masalahnya. Firman yang murni betul. Seberapa tekunmu? Iman datang dari oleh firman Kristus. Seberapa tekun? Seberapa Anda menghargai nilai menjadi seperti Kristus itu? Misalnya kalau Anda bertanding sebagai pemain bulu tangkis, seberapa Anda menghargai nilai jadi juara? Kalau tidak, ya udah nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Yang penting kita penggembira. Ya sudah, capek deh. Nangkep maksudnya? Seberapa? Nah makanya kalau orang udah mencintai dunia, oke, dia nggak mungkin punya gairah yang kuat untuk menjadi seperti Yesus. Terbagi, terbelah hatinya. Apalagi kalau terlanjur kaya, wah susah. Biasanya orang susah, tertekan, miskin, baru
agak terpaksa gitu. Seperti Yesus, seperti Yesus. Kalau terikaya, pengen kayak Lady Gaga. Iya. Seberapa yuk bergairah itu masalahnya. Nah kalau di gereja begini kan kita amin, amin. Itu keluar lupa semua. Gairahnya itu yang lain. Ibu-ibu tuh kalau ke mall bisa dari siang sampai sore. Atau dari sore sampai malam sampai mall ditutup. Tapi kalau tekun berdoa, baca Alkitab, dengar khotbah, tidak. Seberapa yuk tekun? Kalau untuk duit tekun banget. Makanya tadi di bulan 12 dengan tekun memikul salib, gitu kan? Dengan tekun. Kalau dibaca lagi dalam pergumulanmu melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah, kamu belum gila-gilaan. Makanya sedikit sekali orang yang terpilih. Kekristenan itu bukan agama kebanyakan orang. Artinya orang sedikit yang mau. Saya mau tanya, yang saya khotbahkan mengada-ada atau benar? Nggak mengada-ada. Begitu. Sekarang kalau saya cuma begini, sebagai orang beriman saudara sekalian, kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, Dia mencukupi kebutuhan kita. Nah, kalau udah cuma ngomong begitu ada stres nggak? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung, dia nggak ngerti. Apalagi kalau orang yang mengaku beriman hanya karena menyembah Tuhan. Waduh, menyembah itu apa juga nggak ngerti. Tapi pada umumnya orang beragama dan melakukan syariat agamanya itu beriman. Wah, orang Israel tadi tahu keberimanannya, objeknya Yahweh melakukan Taurat. Kita bapak dan anak, bapak untuk kita lakukan kehendaknya, anak untuk kita teladani, betul nggak? Melakukan kehendak Allah itu apa? Jadi rumit. Penyesatannya terlalu banyak di sini. Terlalu banyak penyesatannya. Jadi kalau terus dengar firman begini, hidupmu nggak sejahtera loh. Hidupmu nggak sejahtera. Jadi kurang dulu. Aduh kok salah lagi ya. Kok aku begini ya. Nah, ayo teruskan. Kamu bisa. Kamu bisa. Kalau ibu-ibu anaknya dipukulin orang jadi pendekar nggak? Dari penakut dia bisa bawa apa aja untuk mengamankan anaknya. Setuju nggak? Iya. Dari takut anjing, digigit itu juga berani sama anjing. Nah, setuju nggak? Oke. Kenapa Anda nggak nekat begitu untuk Tuhan? Logis nggak yang saya ngomong? Logis. Maling itu ya dikejar ya. Itu bisa lompat 2 meter tembok. Biasanya nggak bisa. Loh, kan pengalaman ada. Itu secara psikologi pun ada. Dalam satu keadaan nekat tertentu orang bisa melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan. Kalau larinya paling kencang 30 km per jam. Bisa 4, bisa 45. Dikejar anjing maksudnya. Bisa nekat begitu. Kalau seorang anak ada kebakaran anak dalam, ibunya tahu. Itu panasnya kayak apa. Dia bisa lupa ada api membakar tubuhnya. Betul nggak? Kok bisa konsentrasi untuk anak membuat dia bisa loh, nggak berasa kebakar. Ini kan semua fakta-fakta yang nyata dalam kehidupan. Setuju? Kenapa kita nggak berani begitu? Betul nggak Pak? Nggak berani. Kita cuma punya jimat begini. Ya proses. Jimatnya gitu aja tuh. Alasannya proses. Ya kita belum sempurna. Kapan? Ya manusia penuh kelemahan kekurangan. Lalu proses. Kenapa untuk yang lain Anda nggak peduli proses loh? Memang ini proses, tetapi harus dikerjakan terus. Saudara kalau punya hutang nggak tenang kan? Pengen cepat melunasi kan? Wah apa aja bisa dijual demi menutupi hutang, tenang kan? Alkitab mengatakan kita orang berhutang, betul? Hidup menurut roh, betul? Menurut roh itu berjalan seiring, seirama, stoikomen. Seiring nggak kita? Belum. Kita sering itu memanjakan diri. Ya kali ini nggak seiring, tapi besok kita seiring Tuhan. Maafkan kali ini nggak seiring. Besoknya nggak seiring lagi. Ya Tuhan kali ini ya. Tapi lain waktu aku serius deh. Kenapa kita nggak nekat, tekun? Baru punya iman yang benar, iman yang sempurna. Nah kalau nanti kalau ada waktu baca Ibrani lagi, iman yang sempurna. Ya. Sekarang baca Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana proses dikuduskan oleh firman? Ya, bagaimana proses kita dikuduskan oleh firman?
kita mesti mendengar firman. Betul? Kita mesti mendengar. Kita mesti mencari. Setuju? Nggak bisa diam-diam saja. Mesti kita mencari. Maka dikatakan itu kuduskan dalam kebenaran. Firmanmu adalah imanmu mau sempurna. Itu firmannya juga harus cukup membuat kita sempurna. Makanya tugas pekerjaan saya sebagai pembicara ini betapa mahalnya. Betapa harus mempersiapkan khotbah sebaik-baiknya dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Maksud kita ngomong begini, supaya saudara itu ayo tekun mendengar firman, karena firman menguduskan. Jadi Anda sampai begini, oh, firman sampai Anda itu begini, oh, ya, itu baru. Apalagi saudara yang baru Kristen atau baru mendengar suara kebenaran, Anda tuh belum punya iman yang menyelamatkan, belum tentu. Nah, banyak orang merasa diri sudah benar, tidak sungguh-sungguh mau jadi benar, betul? Lu menghina Tuhan, karena Tuhan menebus kamu supaya kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Kamu harus berubah, karena tujuan Tuhan datang itu mengembalikan manusia pada rancangan semula. Harus mau berubah. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Herannya ya, pengajaran yang kita dengar mengesankan begini. Kita udah dibenarkan, udah benar, mati masuk surga. Ngawurnya. Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Skandalon. Ingat tadi Lukas 17, betul? Penyesatan, setuju? Ini manusia lama kita menyesatkan. Jadi menyesatkan itu bukan hanya ajaran teologi yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi segala hasrat, keinginan, nafsu, gairah yang tidak membawa kita melakukan kehendak Allah, itu penyesatan. Ingat, setiap gairah, setiap spirit yang ada pada kita yang tidak membawa kita kepada melakukan kehendak Allah, itu penyesatan. Dan dalam diri kita itu banyak niat-niat, hasrat-hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah, di mana kita tidak bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Saya menyadari sekali karakter buruk dalam diri saya. Saya menyadari sekali. Sangat menyadari. Makanya, aduh Tuhan jangan mati dulu ya. Saya harus lulus dulu. Ini belum lulus ini. Nilainya belum bagus. Kan ada sekolah menengah umum yang nilai rendahnya terendah 7. Betul nggak? Di bawah 7 nggak lulus. Ada kan? Sudah 6,5. Saya belum 7. Coba saudara tanya diri sendiri. Anda sudah 7 belum? Anda sudah 7 belum nilainya? Apa yang saudara lakukan menanggapi kondisi belum 7 itu? Iya, teorinya kerja keras. Sudah kerja keras? Ulangi Pak, baca Pak. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tuh, nafsunya yang menyesatkan. Banyak nafsu-nafsu dalam diri kita yang menyesatkan. Saya mau tanya dan saudara jujur jawab ya. Anda ngerasa nggak itu nafsu-nafsu yang menyesatkan itu? Merasa. Nafsu sama dengan gairah, dengan hasrat sama. Menggarap ini kan berat. Makanya sering kita merasa, aduh nggak mungkin, mustahil. Betul nggak? Itulah sebabnya. Nanti kita kembali ke Ibrani ya. Dalam pergumulan kamu melawan, nanti kita lihat. Ayat berikutnya dulu nih. Efesus ini belum selesai. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dalam spirit, gairah dan pikiranmu. Maka tadi saya katakan gambar orang itu, pikiran saudara dibaharui. Firman mula yang menguduskan. Nah sekarang Bapak Ibu ya, Tuhan sudah menitipkan kepada kita atau memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kalau buat saya ya, kalau sampai saya tidak memberitakan dengan tekun, aduh, betapa
Celakanya saya. Nah, saudara yang punya kesempatan bisa mendengar firman yang begitu murni, sayang sekali Anda nggak mengejar atau memburunya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bisa lagi mendengar pengajaran yang benar, betul? Ada kan? Yang mengumpulkan guru-guru menurut telinga. Ada orang-orang yang tidak mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga. Emang dia gak punya telinga dengerin siapa-siapa. Gak tahu dia denger siapa, saya gak ngerti. Memang tidak mau mendengar. Karena ia tidak mengalami pembaharuan gairah dan cara berpikir. Teruskan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Dan jangan beri topon. Ini sudah sering saya katakan. Topon. Artinya pangkalan atau foothold. Pangkalan. Jangan memberi pangkalan. Hari ini kita tuh melihat diri kita itu banyak pangkalan-pangkalan. Yang iblis bisa bertengger di sana. Mestinya pangkalan itu dihancurkan. Kalau benih firman ditaburkan, benih firman menguduskan kita, pangkalan itu dibersihkan. Sama seperti begini, saudara. Sel kanker bisa hidup kalau ada pangkalan dalam tubuh kita. Coba orang pola makan baik, sayur, buah, air putih yang cukup, tidak kena gula, kanker nggak bisa hidup. Karena nggak ada pangkalan foothold, nggak ada footholdnya. Kalau punya pangkalan sampai jadi tumor ganas, dan nggak bisa dibereskan. Satu dibereskan, nyebar, waduh. Aduh Pak, saya sudah melihat orang-orang kayak begitu, saudara. Jadi songgok daging yang nggak berarti, mengerikan. Kenapa? Udah terlalu rusak, seluruh tubuhnya penuh dengan tumor ganas, kanker menyebar. Pasti pola makannya sembarangan dulu. Nah, kita kembali ke Ibrani, saudara. Tadi saya sudah mengatakan satu hal yang kita mau lihat. Ayat 1 dibaca, saya beri beberapa kutipan penting, karena kita harus memperdalam. Terus. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu perlombaan iman. Iman itu apa? Saya sudah bicara beberapa minggu belakangan ini. 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena Dia yang memimpin kita dalam iman. Terus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan Yesuslah model manusia yang dikehendaki Allah. Dan kalau kita meneladani model hidupnya, itulah iman. Itulah iman. Terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya. Ya. Dengan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya telah menunjukkan kepada saudara ini Tuhan Yesus, ini manusia, ini kita orang percaya. Oke? Bagaimana mengosongkan dirinya dari Allah? Jadi apa? Manusia. Kalau kita mengosongkan diri, gimana caranya? Ayo, gimana cara kita mengosongkan diri? Dari manusia, seperti manusia umum, rela kehilangan hak. Rela kehilangan hak. Kalau yang lebih tepat, segala hak. Begitu kita menjadi orang percaya, kita disetting untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, karena itu beriman, berarti kita rela kehilangan hak. Manusia seperti pada umumnya rela kehilangan hak. Dan Tuhan Yesus telah melakukan itu, mengosongkan diri, lalu Dia menerima mahkota. Kita pun juga begitu. Siapa yang kehilangan nyawa, memperoleh nyawa. Kehilangan hak. Hak macam-macam.
hak dihormati, hak punya ini, hak menikmati ini. Kerelaan kehilangan hak. Kristen kok ternyata luar biasa sulitnya. Ya. Oke, 3. Ingatlah selalu akan Dia ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya betul-betul diinjak-injak terus dari pihak orang-orang berdosa, terus supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ada masa-masa di mana orang itu nyaris lemah atau putus asa dalam pergumulan atau perlombaan iman itu. Tapi kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Lihatlah Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat. 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, yang saya bilang itu loh saudara, buka toko dari pagi sampai siang. Betul nggak? Atlet, kalau mau jadi juara, bagaimana dia mempertaruhkan diri. Sekarang demi memiliki iman yang sempurna, yang diperahkan oleh Tuhan Yesus. Berani nggak kita bergumul? Belum sampai mencucurkan darah. Jadi apapun kita lakukan. Amin.